Halo adik-adik, Shalom. Wah, bersyukur ya adik-adik. Hari ini kita mau sama-sama ikut lagi ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online ya adik-adik. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama persiapkan diri kita. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk langsung pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk kami akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Mohon Tuhan yang menolong kami, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kiranya Tuhan yang akan menolong kami untuk boleh melakukan firman yang akan disampaikan nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ibadah ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Ayo, kita perlu dengan semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan sebuah pujian, matahari bersinar terang. Lalu tadi kita akan sambung dengan dari terbit matahari sampai terbenamnya. Ayo adik-adik, dengan semangat ya kita bernyanyi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah Tuhan
sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik ingat minggu kemarin kita ada belajar satu pujian? Iya, di dalam dunia ada dua jalan. Kalau kita mau ikut dunia, maka kita seperti berjalan dalam jalan yang lebar. Begitu mudah, begitu nikmat, begitu enak. Tapi ujung-ujungnya pada kebinasaan, yaitu neraka. Tetapi kalau kita mau ikut Tuhan, itu jalannya seperti jalan yang sempit, jalan yang kecil. Tapi jalan itu menuju hidup yang kekal. Ikut Tuhan mudah nggak adik-adik? Tidak mudah. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan penyertaan dan pertolongannya bagi kita semua. Ayo adik-adik, kiranya kita semua boleh bersama-sama memilih jalan yang sempit, yaitu kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Meskipun susah, tapi ku mau tetap setia. Ayo kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita, karena Tuhan mengasihi adik-adik kita semua. Sudah beberapa minggu kita belajar tentang kasih. Nah, sekarang langsung mau mengajak kalian bernyanyi lagu tentang kasih. Kasih itu sabar, murah hati, ya, tidak pendendam, tidak pemarah, dan sebagainya. Nah, jadi sekalian, yuk kita belajar bersama-sama lagu kasih.
Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Du 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 Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Du 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 du. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Ya, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-6. Kita bacakan bersama-sama ya. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Sekali lagi. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Yuk, sebelum kita membahas lebih lanjut firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu memohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih pada kesempatan ini kami akan kembali belajar akan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, pakailah Sus Sofia untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Dan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Jauhkan kami dari segala yang jahat. Dengarlah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita membahas, saya akan mengajak kalian menyaksikan sebuah cuplikan video yang bercerita tentang kisah yang ada di Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Tentang apa itu? Yuk, kita saksikan dulu bersama-sama. Pada waktu itu, masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah.
dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu. Bukan, anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, Yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. sesudah itu raja berkata, Ambilkan aku pedang. lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, Ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, Supaya jangan untukku ataupun untukmu. Penggalah. tetapi raja menjawab, katanya, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Salomo adalah seorang raja di Israel yang sangat-sangat berhikmat. Adik-adik tahu dari mana hikmatnya? Ya, betul. Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Sepanjang masa, kecuali waktu Tuhan Yesus jadi manusia, tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi hikmat yang dimiliki oleh Salomo. Nah, ketika kita telah menyaksikan cuplikan film tadi tentang bagaimana Salomo menghadapi dua orang ibu yang memperebutkan anaknya, bagi kita mungkin bingung bagaimana menunjukkan, kecuali zaman sekarang sudah ada tes DNA, tapi pada waktu itu kan belum ada. Tapi ia memiliki hikmat yang luar biasa. Dalam kisah ini kita melihat bahwa Salomo menegakkan keadilan. Jadi Salomo bukan asal memutuskan, dia mau melihat apa yang benar. Dan juga di dalam kisah ini kita melihat bahwa ada kasih seorang ibu yang rela berkorban demi anak yang ia cintai. Lalu apalagi? Tentu saja akan ada hukuman. Meskipun di dalam Alkitab pada Ratu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16-28 tidak mencatat bahwa perempuan yang berbohong itu yang mengaku-ngaku anaknya dihukum. Namun kita memiliki suatu keyakinan bahwa ketika seorang raja yang menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, pastilah perempuan yang mengaku-ngaku itu akan dihukum. Selanjutnya, Lause ada satu cerita ilustrasi yang juga akan Lause ceritakan kepada adik-adik sekalian. Pada suatu waktu, ada seorang penjahat ditangkap dan dibawa ke dalam suatu pengadilan.
Pengadilan adalah tempat di mana hakim memutuskan apakah seorang itu benar-benar bersalah ataukah tidak. Dan kalau memang bersalah, maka orang tersebut akan dihukum. Namun bila ia tidak bersalah, maka ia akan dibebaskan. Penduduk kota itu berkumpul masuki ruang pengadilan. Mereka ingin menyaksikan jalannya persidangan pada hari itu. Nah, di dalam persidangan itu tentunya pasti ada hakim yang akan memutuskan apakah penjahat itu memang benar-benar bersalah ataukah tidak. Di dalam persidangan itu ternyata terbukti bahwa penjahat ini memang adalah pelaku yang sesungguhnya dan memang luar biasa jahatnya. Sehingga pada akhirnya hakim yang bijaksana ini, dia harus mengambil keputusan. Tok. Keputusannya adalah hukuman mati. Ketika mendengar vonis hukuman mati, maka penjahat itu menangis sekencang-kencangnya. Dia berteriak-teriak minta tolong, minta ampun. Tetapi dia harus menerima atau harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan. Maka ia dihantar, dibawa, digiring, dimasukkan ke dalam penjara, menantikan waktunya ia dihukum mati. Akhirnya tibalah waktu yang ditetapkan untuk dilaksanakan hukuman mati. Sehari sebelum pelaksanaan hukuman mati, pada malam harinya ia ditawari berbagai macam makanan, minuman yang disukainya. Namun, tentu saja adik-adik, ketika ia tahu besok ia akan mati, mana ada lagi keinginan untuk makan dan minum. Ia berada dalam tahanan dan ia menangis kembali, mengingat akan segala perjalanan hidupnya, akan segala kejahatan yang ia lakukan, dan sekarang ia harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Namun tiba-tiba pada suatu malam, ketika ia telah mulai terlelap, karena letih karena menangis, dan tidak ada harapan baginya. Lalu terdengar suara pintu jeruji dibuka. Lalu ada orang mengendap masuk ke ruang tahanan itu. Dan makin lama, makin mendekati si penjahat itu. Menyadari bahwa ada seseorang masuk ke dalam ruang tahanannya, penjahat itu terbangun. Namun apa yang terjadi? Ada tangan yang besar dan kuat memukulnya, sehingga ia menjadi pingsan. Dan esok harinya, pelaksanaan hukuman mati telah disiapkan. Rakyat penduduk kota itu kembali berkumpul untuk menyaksikan hukuman mati. Penjahat itu dibawa keluar dari tahanan dan siap untuk menghadapi hukuman mati pada saat itu. Dan senjata mulai diarahkan kepadanya. 1, 2, 3, dar! Di kejauhan sana ada sebuah kereta kuda. Dan di dalam kereta kuda itu tiba-tiba ada yang terbangun karena kaget mendengar letusan senjata api itu. Dan lalu ia bertanya, apa yang terjadi? Bunyi apakah itu? Saat itu Pak Kusir segera menghentikan jalannya kereta itu, lalu menoleh ke belakang dan berkata kepada pemuda itu. Dia berkata, itu adalah tanda bahwa seorang penjahat telah dihukum mati. Oh, betulkah? Iya, dan seharusnya yang dihukum mati adalah engkau. Pemuda itu baru teringat bahwa seharusnya dialah yang dihukum mati. Pak Kusir itu kembali berkata-kata dengan air mata yang bercucuran. Engkau tahu siapa yang menggantikan engkau? Dialah kakakmu. Dialah hakim itu sendiri. Adik-adik sekalian, rupanya penjahat itu adalah adik sang hakim yang telah sekian lama hilang, telah sekian lama melarikan diri dari rumah. Dan hakim itu selalu mencari kemana ke adiknya, namun tidak pernah ketemu.
Tapi sayangnya ketika ketemu adiknya adalah seorang penjahat dan dia harus mengadili adiknya sendiri. Namun sebagai seorang hakim yang adil, dia harus memutuskan dengan adil dan menegakkan kebenaran. Tetapi akhirnya dia menggantikan adiknya supaya adiknya hidup, tidak mati. Adik-adik, bukankah cerita ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa kita sebenarnya adalah seperti si penjahat itu, adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang. Dan Allah adalah hakim yang adil. Allah adalah Allah yang adil. Karena keadilannya, maka Allah akan mengadili kita semua. Tetapi juga jangan lupa bahwa Allah adalah Allah Maha Kasih. Karena Allah Maha Kasih, maka Bapa Surgawi mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, lahir menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Darahnya tercurah bagi kita semua. Supaya apa? Supaya tuntutan keadilan dinyatakan dan digenapi. Bahwa upah dosa adalah maut. Seharusnya kita binasa. Namun karena Allah Maha Kasih, maka Tuhan sendiri yang menggantikan kita, menanggung segala dosa kita, mati di kayu salib. Dan dalam kematiannya, kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi, kita bukan lagi menjadi penjahat itu, tapi kita telah menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Karena apa? Darah Yesus Kristus telah menyucikan kita. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan berkata, ketika satu orang yang berdosa bertobat, maka malaikat-malaikat di sorga, mereka akan bersuka cita. Sebagai penutup cerita Lause pada hari ini akan firman Tuhan, adik-adik ingat baik-baik. Hendaklah kita semua hidup adil dan hidup benar. Sekali lagi ya. Hidup adil dan hidup benar. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah boleh belajar tentang kami tidak boleh bersuka cita atas ketidakadilan, tetapi kami boleh bersuka cita karena kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk hidup menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Bapa, tolong kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin. Biasanya orang-orang akan menggambarkan keadilan itu seperti suatu timbangan untuk menimbang-nimbang. Nah, sekarang langsung ada satu alat. Alat ini juga bisa sebagai suatu penimbang. Nah, sekarang kalau Lause letakkan alat ini pada jari tangan Lause, menurut kalian apakah dia bisa berimbang? Tetap di tempatnya? Kita coba ya. Sekali lagi. Oh, mungkin Lause kurang berusaha. Langsung coba lagi. Masih sama. Tidak bisa berimbang. Seperti timbangan yang tidak bisa menimbang dengan baik. Tetapi sekarang kalau Lause mempunyai ikat pinggang. Di Efesus 6 ayat 14 berkata bahwa salah satu perlengkapan senjata Allah adalah berikat pinggangkan kebenaran. Jadi misalkan ini kebenaran, ini adalah keadilannya. Langsung kaitkan di sini. Langsung taruh. Bahkan langsung pindahkan ke kelingking sekalipun. Tetap dia akan bertahan di sini, tetap akan dapat berimbang. Nah, adik-adik sekalian, demikian pula dengan keadilan. Tentunya bagi kita tidak mudah untuk melaksanakan apa yang namanya adil atau keadilan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kita dapat melakukan keadilan. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana kita bisa melakukan keadilan? Oleh karena itu, sebagai wujud daripada kasih, kita bersuka cita atas keadilan dan kebenaran.
Tuhan, Kau sudah memberkati kami pada hari ini Tuhan Yesus. Berkatilah supaya kami bisa menjadi pengabar Injil maupun yang ada di luar sana Tuhan Yesus. Dan berkatilah supaya mereka percaya kepadamu dan bisa mengenalmu lebih dekat Tuhan Yesus. Dan bisa mengikutimu Tuhan Yesus dan bisa mengabarkan Injil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan, terima kasih karena telah menjaga kesehatan kami. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat terhindar dari COVID-19 dan supaya COVID-19 dapat cepat berlalu dan penularannya dapat berhenti. Tuhan tolong berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja supaya dapat bekerja dengan baik, dan tolong berkati juga yang sedang mencari pekerjaan supaya dapat mendapatkan pekerjaan yang baik untuk menafkahi keluarganya. Tolong dengarkan doa kami dan panjatkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yusa dan Diana sudah memimpin kita di dalam doa syafaat. Adik-adik, teruslah kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kita. Berdoa terus untuk pekabaran Injil di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tiba saatnya bagi kita untuk membawa persembahan. Seperti biasa, adik-adik nanti kumpulkan di dalam sebuah amplop, tulis tanggalnya pada hari ini, dan nanti kita akan bawa saat kita dapat bertemu kembali di gereja. Tetap semangat adik-adik dan tetap berharap di dalam Tuhan. Dan jangan lupa, bukan hanya materi atau harta yang kita bawa di hadapan Tuhan, namun hidup kita di hadapannya. Adik-adik, kita bawa persembahan sambil menaikkan sebuah pujian. Yuk, kita naikkan pujian, Ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku bersembahkan
sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik. Sebab Tuhan baik, Dia baik selamanya. Adik-adik, bangkit berdiri, kita berdoa. Adik-adik ikutin lause ya. Bapa dalam sorga, terima kasih pada hari ini kami memiliki kesempatan membawa persembahan kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, juga terimalah kami sebagai persembahan hidup kami. Tuhan tolonglah kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesainya sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki hidup yang mencintai keadilan dan kebenaran. Tolong kami Tuhan, segala pujian bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terpujilah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah berbagian dalam mengirimkan kreativitasnya dan telah ditayangkan selama beberapa minggu ini. Nah, adik-adik nanti bersabar ya. Lause-lause akan siapkan apresiasi atau reward bagi adik-adik sekalian. Adik-adik, sebentar kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, tapi jangan lupa bahwa per tanggal 1 Oktober 2020, Lause-Lause telah mengirimkan kepada adik-adik untuk memulai pengisian jurnal. Jurnal harian ini tidak banyak kok, hanya ada 1 atau 2 halaman yang diisi sesuai dengan apa yang adik ketahui. Jadi, nanti pada hari Minggu saat kelas aplikasi, adik-adik juga dapat bertanya kepada Lause-Lause jikalau ada hal-hal yang belum jelas. Nah, adik-adik sekalian, kita bertemu lagi minggu depan. Jangan lupa, 8 kurang 5, adik-adik sudah siap untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik sekalian. Sampai jumpa. Shalom.